Assalamualaikum guys. Bagi yang belum kenal, salam kenal ya. Kami dari Universitas Islam Lamongan, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Nama saya Dica Fatihah Rizky. Perkenalkan, nama saya Maria Laimu. Kenalkan, nama saya Dewi Novita Sawi. Perkenalkan, nama saya Afidatul Aiza. Perkenalkan, nama saya Laila Tuha. Perkenalkan, nama saya Indra Sakina. Di sini saya. Sekarang saya dan teman-teman lagi ada di rumah aja. Kenapa lagi kalau bukan karena COVID-19 ini? Ngomong-ngomong soal COVID-19 atau virus corona ini, virus ini berasal dari kota Wuhan, Cina, yang sekarang lagi menghebohkan dunia. Tidak hanya menghebohkan loh, tapi virus ini datang dan membuat dunia dan seisinya sakit. Sudah banyak korban dan dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini, maupun baik secara sosial ataupun ekonomi. Maka dari itu marilah kita membantu sesama untuk memutuskan rantai virus corona ini agar penyebarannya semakin sedikit dan semakin pergi dari Indonesia ataupun dunia ini. Namun guys, kalian tidak boleh takut ya ataupun panik. Kalian cukup waspada aja dengan cara menjaga kesehatan diri. Lalu bagaimana sih caranya mencegah COVID-19 ini? Tontonin terus ya, karena kami akan membagikan tips bagaimana mencegah COVID-19 ini. Agar penyebaran COVID-19 tidak semakin meluas, pemerintah menghimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas di luar rumah atau social distancing. Selain melakukan social distancing, masyarakat juga dihimbau untuk membersihkan rumah secara rutin setiap hari, dan juga hindari kontak dengan hewan ternak dan hewan liar yang terbukti tertular coronavirus. Penerapan social distancing ini membuat kita menghabiskan waktu lebih banyak di rumah bersama keluarga. Maka dari itu, kita harus membersihkan rumah setiap hari, terutama barang atau benda yang selalu disentuh oleh anggota keluarga seperti remote TV, knop pintu, saklar lampu, pegangan keran, gagang toilet, dan juga jangan lupa membersihkan kamar mandi secara teratur agar rumah tetap bersih. Saat sampai di rumah, lepas sepatu, ganti baju, dan segera cuci tangan selama 20 detik. Lalu mandi. Ingat, jangan duduk atau berleha-leha sebelum membersihkan diri. Yang selanjutnya yaitu kalian bisa sering mencuci tangan. Kalian bisa mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Namun sekarang hand sanitizer langka dan mahal ya guys. Tapi jangan khawatir kok. Kalian bisa menggunakan atau membuat hand sanitizer sendiri, namun harus sesuai aturan WHO ya guys, atau pemerintah kesehatan. Kalian bisa menggunakan bahan-bahan untuk membuat hand sanitizer, yaitu dengan bahan alkohol dicampur dengan air atau etanol dicampur dengan hidrogen peroksida. Jadi guys, kalau kalian menggunakan hand sanitizer sendiri atau kalian membuat hand sanitizer sendiri, kalian harus menggunakan bahan-bahan yang ber-BPOM atau bahan alami. Bahan ber-BPOM contohnya adalah kalian bisa menggunakan alkohol 70% dan bisa dicampurkan dengan baby oil, atau alkohol ini bisa dicampurkan dengan aloe vera, atau kalian menggunakan alkohol aja. Namun kalau alkohol aja ini kalau digunakan sering kalian bisa merusak kulit, jadi sebaiknya kalian campurkan dengan aloe vera ataupun baby oil supaya kulit kalian tetap lembut. Dan bisa juga kalian tambahkan airnya itu air suling atau air yang sudah matang. Terus kalian nggak perlu beli botol, kalian bisa menggunakan botol minum bekas atau botol parfum bekas seperti ini. Tapi saya akan menggunakan botol karena parfumnya nggak bisa dibuka, jadi saya menggunakan botol ini aja. Oke, langsung saja. Yang pertama, caranya kita menuang alkohol dengan cara perbandingannya itu alkoholnya 2, terus aloe veranya 1, jadi 2:1. Kali ini saya akan menyatukan aloe vera dengan alkohol. Langsung dituang aja. Kalau sudah, sekarang aloe veranya 1 sendok makan aja. Kalian juga bisa menggunakan baby
oil ya guys. Kalau sudah, kalian tambahkan air. Ini air ya guys, tapi airnya yang sudah dimasak atau air seringan. Kali ini saya menggunakan air yang sudah saya rebus dengan mendidih. Kenapa harus mendidih? Karena supaya bakterinya itu mati. Segelas saja kita tuang. Oke, airnya itu sekitar 3 cm ya guys. Setelah itu kita kocok. Atau mungkin kita bisa aduk. Ini bisa aja ya biar lebih gampang. Oke, sudah jadi. Sekarang kita akan mencuci tangan dengan hand sanitizer buatan kita sendiri. Jadi kalian bisa lebih murah. Jadi kalian membeli ini aloe vera terus alkohol. Ini nggak sampai 20.000 lebih kok guys. Kalau kalian kemahalan membeli aloe vera, kalian bisa menggunakan baby oil aja. Oke, sekarang kita langsung mempraktekkan bagaimana cara mencuci tangan sesuai anjuran pemerintah. Jadi kita tuang. Oke, sudah. Sekarang kita gosok-gosok di sela-sela. Yang pertama itu kita gosok-gosok di sini di sela. Kita ucapkan dulu. Terus kan gosok-gosok di sela. Sudah dirasa cukup. Ganti. Gini ya guys. Terus yang sebelah sini gantian ya. Kalau sudah ini gini agar gini tuh yang ini tuh dan ini tuh agar bersih ya guys, karena ini kan kayak lipatan-lipatan gitu, jadi kumannya itu biar keluar ya gini. Jadi setelah gini terus gini sekarang gini guys, gini. Kalau sudah jempolnya diginikan. Terus yang satunya kalau sudah gini, ini kukunya supaya bersih ya guys. Kan biasanya kuku itu paling mudah kotor kalau kena apapun. Ini setelah itu sudah deh. Jadi gampang kan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Dan waktu ini hanya dilakukan 20 detik loh, nggak lama kan? Selamat mencoba. Jangan lupa juga guys, kalian harus menghindari tempat kerumunan atau banyak orang, karena virus itu cepat menyebar ya guys, maupun dari pernafasan, mulut, ataupun dari mata. Virus itu bisa menyebar, jadi tolong hindari kerumunan. Tips selanjutnya yaitu wajib menggunakan masker untuk mencegah penularan virus corona. Jangan gunakan masker lebih dari 1 hari atau berulang-ulang kali. Lalu cari masker yang sesuai dengan standar rumah sakit, dan bisa juga gunakan masker kain yang dilapisi dengan tisu dan harus sering dicuci, karena masker ini dapat menimbun berbagai bakteri dan bisa berkembang biak. Memang memakai masker tidak sepenuhnya melindungi dari virus corona, tapi setidaknya kita memakainya daripada tidak sama sekali. Next, nah salah satu cara mencegah virus corona juga adalah dengan tidak berjabat tangan. Jabat tangan memang sudah menjadi tradisi, namun dengan adanya virus corona, sebaiknya tradisi ini dihentikan dulu ya. Hindari berjabat tangan, terutama dengan orang yang sakit, dan Anda bisa menggantinya dengan melambaikan tangan, salam namaste, salam siku, atau salam onjiji. Jika kita berjabat tangan dengan orang yang sakit, maka berjabat tangan adalah cara yang tepat untuk mentransfer partikel-partikel virus corona. Tips selanjutnya, dengan adanya COVID-19, kami diperkenankan untuk menjaga jarak dan agar tidak adanya hal yang buruk. Dan karena itu, kami dianjurkan tidak boleh bergerombol dengan orang banyak, atau di tempat manapun kita tidak boleh bergerombol. Maka dari itu, kita akan melaksanakan jaga jarak dengan sesama orang atau sesama manusia dengan jarak 1 meter. Dan juga ada tips selanjutnya, kami akan mengonsumsi makanan-makanan yang sehat seperti telur, daging dengan masakan yang sudah dimasak dengan matang, dan hindari
menghindari makanan yang tidak sehat seperti telur, daging yang belum dimasak. Maka dari itu, kita akan memasak daging dan telur dengan matang untuk menjaga kesehatan kita dan mencegah adanya COVID Corona. Nah, tips selanjutnya, jika kita selesai keluar dari ruang lingkup manapun ataupun dari luar ruangan, usahakan kita tidak menyentuh area wajah terlebih dahulu. Sebab tangan yang sudah terkontaminasi virus yang ada di luar, jika kita memegang daerah hati atau baik mulut, hidung maupun mata, itu bisa menyebabkan penyebaran atau penularan virus lebih cepat masuk ke dalam tubuh kita. Patogen akan memperbanyak diri dan memiliki misi untuk merusak sel dalam tubuh, alias membuat penyakit, tapi perjalanan mereka mencapai tahap ini tidaklah mudah. Maka usahakan jika kita sebelum masuk ke dalam ruangan ataupun setelah kita selesai keluar dari ruangan, usahakan untuk mencuci tangan terlebih dahulu, membiasakan pola hidup sehat agar kita terhindar dari virus COVID-19. Sejak wabah COVID-19 menyerang, segala produk bentuk pencegahan atau penyembuhan mendadak laris di pasaran, termasuk salah satunya adalah rempah-rempah Nusantara seperti jahe, kunyit, temulawak, dan lain-lain. Mereka dipercaya bisa meningkatkan daya tahan tubuh sehingga bisa menangkal transmisi virus corona atau COVID-19. Sebelum membahas kandungan dalam jahe dan teman-temannya tadi, sebaiknya kita lebih dahulu memahami sistem kerja imun dalam tubuh kita. Tubuh manusia dan hewan memiliki mekanisme unik untuk menangkal berbagai patogen berbahaya seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga daya tahan tubuh atau imunitas adalah dengan menjaga asupan makanan bergizi ataupun minuman yang bergizi dan bermanfaat. Nah, baru-baru ini kita mendengar bahwasanya rempah-rempah itu juga termasuk bisa dijadikan sebagai pencegahan COVID-19. Nah, rempah-rempah tersebut saya jadikan sebagai ramuan, yaitu yang pertama kunyit. Kunyit merupakan salah satu rempah yang memiliki warna kuning yang khas, dan rempah ini memiliki manfaat sebagai bumbu dapur atau sebagai pewarna makanan alami, dan juga bahan ramuan jamu yang sudah saya bawa ini. Nah, kunyit ini memiliki beberapa kajian bahwa kurkumin punya efek misalnya menurunkan peradangan. Ada yang menyebut efek antioksidan yang berguna untuk meningkatkan kesehatan dan daya tahan tubuh. Dan yang kedua yaitu rempah-rempah jahe. Jahe ini bisa Anda manfaatkan untuk menjaga daya tahan tubuh juga loh. Senyawa gingerin pada jahe bisa untuk antiinflamasi atau peredam flu. Demikian juga beberapa antioksidan pada rempah untuk imunitas tubuh. Jadi jahe ini juga manfaatnya sama seperti kunyit tadi. Dan yang ketiga yaitu temulawak. Temulawak juga mengandung kurkumin yang memberikan warna kuning pada rempah ini. Konsumsi temulawak pun diyakini bisa menyehatkan sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, seperti yang sudah saya paparkan tadi, di sini saya membawa beberapa contoh rempah-rempah yang saya sudah jadikan sebagai ramuan jamu. Nah, untuk ketiga rempah-rempah ini, kalian bisa membuatnya dengan cara yang mudah. Untuk jamu dari kunyit dan jamu temulawak ini, kalian bisa membuatnya di rumah. Tapi kalau kalian tidak mau repot, kalian bisa membeli di pasar atau di penjual jamu keliling sekitar rumah kalian. Nah, untuk yang wedang jahe ini pastinya sangat mudah dong. Tanpa membeli, kalian juga bisa membuatnya sendiri. Nah, kita hanya membutuhkan jahe, air hangat, dan kalau kalian ingin sedikit manis, kalian bisa kasih sedikit gula. Nah, dalam video ini tips untuk kalian, kalau ingin menjaga daya imunitas tubuh kita tetap sehat, usahakan untuk mengkonsumsi rempah-rempah Nusantara seperti yang sudah saya paparkan tadi. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan etika batuk dan bersin. Seperti hal lainnya, batuk dan bersin juga ada etikanya. Banyak orang yang salah langkah ketika batuk dan bersin, yang malah menutup mulut dan hidung menggunakan telapak tangan. Tujuannya baik, tapi belum tentu benar. Kuman yang menempel di tangan bisa menyebar tanpa kita sadari melalui sentuhan dan salaman. Lalu bagaimana etika batuk dan bersin yang benar? Berikut caranya: menutup mulut dan hidung menggunakan tisu, lalu menggunakan lengan baju untuk menutup mulut dan hidung.
Dan pastikan tisu yang sudah dipakai lalu dibuang ke tempat sampah. Lalu mencuci tangan dengan sabun atau cairan yang berbasis alkohol. Dan pastikan ketika flu dan batuk selalu menggunakan masker agar orang lain tidak tertular. Pada dasarnya, penyakit COVID-19 bisa diatasi dengan mengkonsumsi buah dan sayuran secara teratur. Karena buah dan sayuran ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Yang pertama, manfaat dari buah dan sayuran adalah melindungi kesehatan, mencegah segala penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh manusia, menambah sumber energi, memperlancar pencernaan, mencegah obesitas, dan menjaga kekebalan tubuh. Jadi di sini buah dan sayuran itu sangat penting sekali bagi kita semua. Kalau bisa kita setiap hari mengkonsumsi buah dan sayuran untuk mencegah penyakit COVID-19. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari serangan virus corona COVID-19 dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terinfeksi virus corona yang sedang menjalani perobatan atau isolasi dapat segera sembuh dan pulih seperti sedia kala. Sekian beberapa tips yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan satu pesan kami, jangan mudah terpengaruh dengan berita hoax yang belum tentu terbukti kebenarannya. Karena jika kalian mempercayai berita hoax tersebut dan kalian akan merasa takut, maka pemikiran kalian yang kalian takuti itu juga dapat mempengaruhi terhadap penurunnya daya tahan tubuh imunitas kita. Jadi kita lebih gampang sakit dan tentunya juga dapat lebih mudah terserang virus COVID-19 tersebut. Jadi jangan mudah terpengaruh dengan berita hoax yang itu terbukti kebenarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.